curhat, Kak, semenjak menonton kakak di live streaming TikTok, aku menjadi begini. Kak Vidya, pas aku lagi nonton Kak Vidya menikah kemarin, aku juga ingin menikah. Bisa gitu-gitu. Ada nggak sih? Aku pengen tahu tuh cerita-cerita seperti itu. Coba dari Cece Karamel dulu. Ada sih beberapa orang itu pada nongkrong di room aku, mereka bilang terhibur, terus habis itu mereka lagi nggak ngapa-ngapain kan. Mereka bisa nontonin live aku, atau mungkin mereka sambil kerja aja bisa nontonin live aku sambil dinyanyiin mungkin ya. Jadi berasa lagi di kafe kan. Kalau makan di warteg itu terasanya di kafe katanya. Oh, rasa dia kan yang dimakan warteg tapi feelnya berasa di kafe. Oh, warteg berasa bintang 5 gitu ya. Benar. Dan nanti juga kalian kalau misalnya kalian merasakan itu boleh datang di live-nya Cece Karamel ya. Nanti aku kalau makan nanti nongkrong di live kakak Cece Karamel. Iya, gue nyanyiin dangdut sih. Kalau itu udah bukan bintang 5 lagi ya, bintang pantura. Kalau Vidya, wah ini bahaya nih Kak. Aduh, takut. Kalau aku sampai nggak live 2 hari, dicariin sama ibu-ibu. Serius itu carinya kayak gimana? Sampai DM Instagramku, kemana kamu? Gitu, seperti itu. Dan apa namanya? Kan mereka jauh dari keluarga nih. Yang dinantikan itu aku. Bukan dinantikan siapapun dari keluarganya gitu ya. Yang dinantikan aku. Karena saking mereka terhiburnya dengan konten aku gitu. Bukan juga cuma terhibur, tapi mereka merasa bahwa kontennya kamu itu juga bermanfaat buat mereka. Jadi mereka tuh bisa merasa, oh aku punya keluarga baru. Benar. Itu mungkin ada mama itu udah menganggap Vidya anak gue, anak saya. Betul sekali. Gitu. Jadi sampai begitu guys, saya teror sama mama guys. Ini Vidya ya. Nah, kalau Kak Khalil. Nah, kalau aku berdasarkan survei, dari komentar, mereka seneng kayak aduh moodboosterku ketika kamu lelah bekerja seperti itu kan, gitu ada yang aduh kamu sangat lucu ya selain sebagai menghiburku, itu menurut komentar. Padahal diriku tidak. Tapi yang penting mereka happy. Iya, mungkin ditunggu-tunggu karena ada yang capek gitu beraktivitas di luar seharian kerja kan. Ya udah, cara ngilanginnya, cara lupain masalah kerjaannya itu ya dengan hiburan yang aku berikan. Pokoknya sebisa mungkin kita menjadi live creator yang menjawab kebutuhannya mereka guys, menjawab kebutuhan mereka dan juga bisa menghibur mereka, karena hampir rata-rata orang yang menyaksikan live creator kita itu mereka butuh hiburan. Betul gitu. Tapi bagaimana kita tetap bisa menyajikan live TikTok yang bermanfaat dan juga aman begitu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya masih banyak nih guys, masih ada 1764 ya. Oh ya, jadi sampai besok nih acaranya, canda. Nah, apa yang membuat, alasan apa yang membuat kamu terus membuat konten di TikTok Live? Kan tadi ada yang dari tahun 2019, 2020, 2018 membuat konten di TikTok Live. Siapa dulu ya? Vidya dulu deh. Tujuan utama membuat konten live itu yang pertama ya kayak itu untuk menghibur mereka ya kayak lebih tepatnya menghibur mereka yang di luar sana. Jadi maksudnya gini, apa yang membuat kamu itu terus bertahan gitu? Terus bertahan untuk membuat konten atau tetap live gitu? Karena bosan ya kan kita setiap hari live gitu-gitu. Apa sih yang bikin kamu bertahan? Keberadaanku di sini sebagai pendukung mereka. Jadi untuk memberikan semangat dan berjuang menjalani hidup buat mereka. Buat mereka menjalani hidup dengan ini inspiratif banget guys ya. Siapa tuh kita nggak tahu ya bahwa kegalauan mereka di sana itu mungkin mereka jadi desperate atau apa, tapi dengan kehadiran kita tuh jadi sadar kita tuh harus ada buat mereka supaya mereka tetap bisa melanjutkan kehidupannya mereka. Keren banget Vidya. Oke, Cece Karamel. Oke, menurut aku sih buat konten itu seru banget ya. Aku bisa ngebagiin keluh kesah atau mungkin bagiin keceriaan buat orang sih lebih tepatnya. Karena mereka kan pasti kayak di kehidupan mereka nggak seneng terus gitu kan. Mungkin aku bisa ngebantu mereka juga untuk terhibur gitu. Pokoknya tujuannya adalah benar-benar menghibur kalian semua guys. Kayak gitu. Nah, kalau Kak Khalil, bosan pernah dong? Pernah. Iya, aduh live lagi. Apalagi kadang-kadang trafficnya bagus, kadang trafficnya enggak, kayak gitu kan. Nah, apa yang membuat kamu tuh terus membuat konten di live TikTok? Ya kalau aku terus buat konten itu karena kadang di zaman sekarang tuh orang-orang kebanyakan putus asa. Oke. Nah, tujuan utamaku untuk bikin selalu terus ngibur, terus live. Mungkin dari tawa yang aku timbulkan ini dari gerak-geriku yang bikin mereka ketawa, mungkin ada motivasi untuk semangat hidup. Pada awalnya tuh aku live untuk ngilangin penatku sendiri kan awalnya tuh. Tapi karena kurang mungkin apa jangan-jangan ini orang kalau misalnya aku live mereka juga bakalan hilang tuh stresnya, putus asanya dengan hiburan. Selain itu, apa sih yang membuat kontennya kalian ini terlihat unik dan berbeda dari orang-orang lain? Ini Vidya, kalau aku selalu menentukan konsep Kak. Oh, ada konsep ini beda lagi nih Kak. Jadi
lagi dia. Nggak boleh kehabisan top nih, aku harus menentukan konsep apa ya, contohnya aku mau ngapain ya hari ini, nggak seperti itu. Jadi langsung terlintas dalam otak, langsung mau keluarkan di situ. Oke, jadi spontanitas ya. Ya, Dan betul. itu susah banget guys. Susah banget. Serius. Aku juga live TikTok kan. Aku juga mengalami hal yang serupa gitu. Kadang-kadang kita kayak udah nggak tahu mau ngomong apa, itu harus benar-benar Spontanitas, harus ada topik dalam Yes. pembicaraan, biar tidak apa seperti air yang genang, air yang mengalir ya. Ya jadi nggak kaku, ya, nggak kaku. Benar. Jadi penonton juga ikut terhanyut dalam live streamingnya. Betul. Gitu. Itu yang membuat berbeda ya. Jadi terus ada konsep yang baru yang bermunculan gitu. Itu dari Kak Vidya. Kalau dari Kak Rema? Aku ya unik sih. Ya uniknya apa? Ya itu unik. Unik ya itu unik. Oke. Oke, jadi kalau misalkan aku itu banyak bahasa yang bisa aku. Jadi punya banyak bahasa yang bisa ajakin ngobrol berbagai negara. Jadi kalau misalkan Bahasa Contoh tiba-tiba ada yang typing dari Vietnam, xin chào ah. ya sin sama ya. Oh, Google Translate dia. Jadi challenge-nya adalah dari Karamel karena penontonnya sudah worldwide, asik, global banget tadi itu. Jadi tantangannya adalah berarti kamu harus mempelajari sebisa mungkin sebanyak-banyaknya bahasa. Begitu ya, gitu guys. Jadi tidak kehabisan kata-kata gitu untuk menyapa para komunitas live, begitu komunitas TikTok. Oke. Nah ini ada pertanyaan khusus ya. Jadi tahan dulu Kak Khalil. Ini pertanyaan khusus buat Kak Vidya dan Cece Karamel dulu. Jadi menurut kamu tuh apa sih dampak dari TikTok Live bagi orang-orang yang mungkin beda kota atau mungkin beda negara dengan kamu, dan apakah Live membantu mereka untuk tetap terhubung? Ini aku mau tanya dulu ke Kak. Oh, langsung diteriakin Vidya. Kak Vidya dulu. Dengan adanya TikTok kita dapat berhubung dengan teman-teman dari berbagai belahan dunia nih. Bisa tentang keunikan kehidupan, bahkan aku bisa menemukan seperti halnya jodoh gitu. Dan TikTok itu berdampak mendapatkan jodoh dan seperti itu. Gitu. Jadi apa namanya, bisa berteman, bisa menemukan orang-orang lain, membangun komunitas, dan bahkan bisa itu tadi keluarga baru juga. Gitu. Jadi menurut kamu tuh dampaknya itu ya, mungkin semua orang tuh jadi bukan cuma kamu yang kenalan sama mereka, tapi mereka juga sesama mereka juga mereka terhubung. Betul. Gitu. Kan keluarga baru, komunitas baru, fanbase jadinya terkumpul di fanbase ya kan. Nah kalau Karamel, aku banyak belajar sih, kayak tukar informasi, tukar bahasa juga. Terus kan sekalian memperkenalkan Indonesia ya keluar sana. Jadi kalau misalkan orang-orang selalu sih nanya aku dari mana, aku jawab Indonesia. Kadang aku perkenalkan makanan khas Indonesia tuh apa aja, baju. Kadang aku juga pakai baju kebaya. Jadi pakai kostum-kostum juga gitu ya. Buat kenalin Indonesia. Tuh, jadi ini yang menarik juga guys. Jadi bukan cuma membuat mereka terhubung, tapi juga bisa membuat mereka itu menjadi kenal dan tahu tentang Indonesia gitu. Kita bisa memperkenalkan Indonesia ke banyak orang gitu, bertukar kebudayaan, bertukar informasi juga gitu. Oke, bagaimana sih asal mula kamu tuh bisa mempunyai banyak teman atau penonton dari berbagai negara ya, bukan dari Indonesia ya? Awalnya kan pasti penontonnya banyak dari Indonesia, negara kita. Tapi gimana sih awal mulanya tuh kamu tuh bisa punya banyak teman dari luar negeri, penontonnya tuh dari luar negeri gitu, berbagai negara. Ini Cece Karamel dulu deh. Kalau penonton dari luar negeri sama PK dari luar negeri itu biasa dari PK. Pertama itu PK berempat sih. Itu tidak disengaja. Jadi ada seseorang yang mengundang orang luar. Jadi kalau misalkan algoritma TikTok mungkin ketika kita udah mengundang orang luar, dia PK-nya itu bisa terlihat orang luar. Jadi beberapa kali aku coba connect ke orang luar untuk membangun relasi lebih lagi. Gitu. Ya, untuk informasi buat teman-teman semua kan bahwa live TikTok ini kan juga kalau PK itu player to knockout bisa 4 orang guys gitu kan. Dan ini awal mulanya justru dari situ. Ya. Dari mereka terus ngobrol-ngobrol, besok live lagi sama mereka gitu ya. Oh, jadi dari situlah terkumpul penonton-penonton dari luar. Karena kita punya kualitas live yang bagus, akhirnya mereka datang ke live-nya kita. Oh, begitu. Itu juga boleh kalian semua tiru ya guys, buat kalian semua yang juga pengen mendapatkan banyak teman dari berbagai negara gitu. Nah, kalau Kak Vidya, Konsep awal mula live itu aku melakukan komal. Nah, Komal yang nggak tahu Komal itu adalah ini multi-guest guys ya. Multi-guest. Nah, sehingga ketika aku mendapatkan multi-guest, otomatis aku berteman. Oke. Nah, mendapat teman baru. Awal mulanya mendapatkan teman baru, teman-teman dan banyak teman. Awal mula 10 jadi beribu-ribu gitu. Oke, jadi pertama nih ngobrol dulu sama mereka di fitur multi-guest. Habis itu nanti kenal sama mereka, nanti penontonnya mereka juga datang ke live itu kan pasti kan. Betul. Dan jadinya akhirnya berteman dari mulai kalian cuma berenam, tiba-tiba jadi banyak karena makin banyak yang nonton. Iya. Gitu. Kalau aku boleh tahu tuh awal itu dari Jepang. Oh, oke, dari Jepang dulu. Jepang, terus Turki. Turki. Sekarang Turki udah
udah pernah kelihatan. Oke. Ke Jepang, Turki, terus ke Korea. Oke. Dan kita bisa menambah bahasa, wawasan bahasa, budaya kita bisa berbagi. Oke, itu kan pertama awal-awal dari Jepang gitu Ya, kan? Jepang. Kan pasti dari awal kita keterbatasan bahasa kan ya Betul. guys kan? Gimana waktu itu kamu menyapa mereka kayak cuman atau arigato atau gitu-gitu doang atau gimana? Nah, bagaimana cara menyapa? Kita belajar agar kita itu tetap nyambung kak. Jadi kita belajar bahasanya mereka. Contoh nih, bahasa ke Vietnam ya. Gitu bahasa ke Vietnam. Contoh lagi apa gitu. Dangamzi gitu. Ke Vietnam. Jadi bertukar bahasa. Oke, dan itu yang membuat mereka pada akhirnya setiap kita live datang lagi untuk belajar bahasa. Betul. Pada akhirnya. Kita juga tahu budaya-budaya Vietnam dan budaya Jepang, budaya berbagai negara. Oke, jadi kalau misalnya Karamel itu dari fitur player knockout teman-teman, tapi kalau misalnya Kak Vidya itu lebih dari multi guest awalnya. Betul, multi Karena waktu itu belum ada fitur. Belum ada. Oke, gitu kan ya.